Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari raya Yesus naik ke surga. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari alam maut, masih menyertai para muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, dan itu sangat meneguhkan atau mengembalikan iman kepercayaan para murid. Seperti satu kesempatan di mana Tuhan Yesus menyertai para murid yang tadinya mengalami kegoncangan ketika Tuhan Yesus menderita, kemudian disalibkan dan wafat, lalu Tuhan Yesus bangkit. 40 hari sesudah Tuhan Yesus bangkit, ya, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Sesungguhnya apa yang menjadi rahasia iman yang kita rayakan pada hari ini, kita bisa membaca dalam Alkitab bahwa kebangkitan itu merupakan inti atau pokok dari pewartaan para rasul. Jadi bisa kita bayangkan apa yang sesungguhnya dibicarakan, dibahas, disampaikan oleh para rasul ketika mereka melakukan pewartaan perdana kepada orang-orang di sekitarnya tentang Yesus. Mereka sungguh-sungguh memegang kebanggaan bahwa Tuhan Yesus itu telah berkorban sedemikian rupa sampai dengan akhir hayatnya wafat, dan kemudian dia bangkit. Kebangkitan ini merupakan suatu api yang menyalakan kembali iman yang tadinya itu goyah, runtuh karena peristiwa menyedihkan Tuhan Yesus wafat. Disinilah para murid disatukan kembali oleh Tuhan Yesus selama 40 hari, didampingi, disertai, dibimbing, dan setelah masa 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan para murid. Sesungguhnya Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada para murid yang sangat besar, yaitu untuk menjadi saksi. Maka ketika Tuhan Yesus naik ke surga ini, pesan yang disampaikan Tuhan Yesus yang kita baca dalam Injil Lukas bab 24 ayat 46 sampai dengan 51, ada satu kalimat yang sangat ditegaskan oleh Tuhan Yesus, yaitu kamu adalah saksi dari semuanya ini. Itu bukan hanya sekedar kalimat berita, tapi ini sekaligus penugasan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, para murid mendapatkan tugas untuk memberikan kesaksian tentang karya keselamatan yang sudah berlangsung. Namun para murid juga tidak boleh memberi kesaksian dengan kemauan, dengan kehendaknya atau caranya sendiri, tetapi dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus pula. Oleh karena itu para murid masih diharuskan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menunggu kedatangan Roh Kudus. Maka selama 10 hari, katakanlah sampai dengan nanti turunnya Roh Kudus, Pantekosta, para murid mempersiapkan diri sebaik-baiknya secara batin, secara iman, supaya bisa menjadi saksi yang baik. Maka kita pun juga, para saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan, dan kita akan merayakan hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kita diajak untuk memberikan ruang, memberikan tempat kepada Roh Kudus membimbing kita, menuntun hati kita, supaya kita pun juga bisa menjadi saksi baginya
dalam kehidupan kita sehari-hari. 40 hari bukanlah waktu yang panjang kalau mau dilihat dari tugas yang tidak pernah berakhir, tapi juga bukan waktu yang pendek, karena Tuhan Yesus menyertai para muridnya untuk meneguhkan iman yang pernah dibangun, yang pernah disampaikan, dan itu dirasa juga sudah cukup sebagai bekal bagi para murid untuk memberikan kesaksian. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, mari kita rayakan hari ini, hari raya kenaikan Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dan kita bersama-sama dengan murid-murid yang lain seluruh gereja, kita memohon karunia Roh Kudus, supaya kita juga diberi kemampuan untuk menjadi saksi baginya, terutama saksi di tengah-tengah zaman, di saat dunia di mana kita sedang diutus, kita hidup. Inilah kesaksian harus tetap mempunyai dayanya. Roh Kudus akan menuntun kita menemukan jalan yang terbaik menjadi saksinya. Roh Kudus juga akan memberikan kepada kita kebijaksanaan yang diperlukan, supaya kita tetap menjalankan kesaksian ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Menanggapi peristiwa-peristiwa zaman, memberikan maknanya supaya itu tetap juga kita berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kita diajak juga untuk menyesuaikan karya pewartaan kita supaya tidak jauh dari orang-orang yang hidup dalam sejaman sekarang ini, sehingga memang iman itu bisa dihidupi dalam kenyataan hidup sehari-hari. Nah, sesungguhnya disitulah kesesuaian antara kebenaran iman yang kita punya, kebenaran iman yang kita yakini, itu juga meresap, menghidupkan, memberikan energi yang positif kepada orang-orang di zaman ini, sehingga gereja sungguh-sungguh tetap menjadi gereja yang mampu mewartakan keselamatan dalam zamannya. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, kita bisa menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Bersama dengan seluruh gereja, kita memohon karunia Roh sampai dengan nanti kita merayakan Pantekosta, turunnya Roh Kudus. Amin.